Cara menangani anak yang melakukan perilaku bullying tentu berbeda dengan anak yang menjadi korban bullying atau menjadi saksi tindakan bullying. Ketika menangani anak yang sering melakukan bullying pada anak lain, tentu kita harus memikirkan apa yang melatar belakangi anak tersebut melakukan perilaku bullying. Mungkin saja anak butuh perhatian atau kurang perhatian dari orang tuanya atau orang-orang sekitarnya. Bisa jadi anak merasa tertekan atau depresi karena pola asuh yang ada di rumah, atau mungkin orang tuanya menetapkan standar capaian akademik yang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan anak, sehingga untuk membuat anak nyaman mencoba untuk mengganggu dan membuli anak yang lain. Bisa jadi memang anak mempunyai sifat atau kepribadian yang cenderung manipulatif. Senang ketika orang lain menderita, atau senang ketika membuat orang lain tidak berdaya. Apapun itu penyebabnya atau hal yang mendorong anak melakukan perilaku bullying, tetap harus ditindaklanjuti. Selama ini ketika ada anak mengalami perilaku bullying dan diketahui siapa yang melakukannya, dengan alasan masih anak-anak, tidak dilakukan penanganan secara serius, bahkan tidak ditindaklanjuti sebagai kasus hukum, anak cenderung dikembalikan kepada keluarganya untuk diarahkan dan dibina. Sementara belum tentu orang tuanya paham bagaimana cara menangani anak yang sering melakukan perilaku bullying. Tentu ini bisa jadi tidak akan bisa menghentikan kebiasaan lama melakukan bullying kepada anak lain. Tentu menangani anak yang cenderung melakukan perilaku bullying perlu keterlibatan dari sekolah atau dari guru atau tokoh masyarakat. Apalagi jika tindakan bullying itu dilakukan di lingkungan sekolah, maka pihak sekolah dan guru tentu mempunyai peran yang sangat penting untuk mengatasi atau mencegah terjadinya perilaku bullying yang berulang. Penanganan bagi pelaku bullying tentu saja bisa dicari solusinya. Makanya perlu diketahui apa yang mendorong anak melakukan bullying. Jika memang ada tanda-tanda ke arah gangguan jiwa, yang didorong oleh emosi yang tidak stabil atau perasaan sedih atau tertekan yang berlebihan sehingga cenderung agresif, ya tentu harus diperiksakan ke poliklinik jiwa atau datang ke psikiater. Dan tentu untuk penanganan lebih jauhnya ya harus didampingi oleh psikolog atau perawat spesialis keperawatan jiwa. Menangani pelaku bullying merupakan sebuah proses penanganan atau intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada pembuli bahwa tingkah laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan dan berlaku di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Pendekatan pemulihan atau recovery dilakukan dengan mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah melakukan tindakan agresif bullying. Tentu bersama-sama dengan komunitas murid lainnya.
ya ke dalam komunitas sekolah. Supaya apa? Supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas di sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku. Itu pula kenapa Bang Jai tadi menyampaikan bahwa menangani pelaku bullying tentu butuh keterlibatan pihak sekolah atau guru. Perlu adanya aturan-aturan, disiplin, dan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siswa, dan jika dilanggar perlu ada penanganan khusus atau sanksi. Nah, tentu aturan atau sanksi yang dibuat oleh sekolah itu juga disampaikan ke anak-anak dan semua yang ada di komunitas sekolah, sehingga ketika menjumpai tindakan bullying akan segera melaporkan, tidak menunggu bullying itu bertambah kejam, bertambah sadis, sampai pada akhirnya mencederai atau menghilangkan nyawa yang dibully. Tentu sistem pelaporan yang baik ketika menyaksikan mengalami bullying perlu dilakukan dengan tetap melindungi pelapor. Karena bisa jadi ketika ada pelaporan ke pihak sekolah atau pihak orang tua tentang tindakan bullying yang dilakukan anak dan diketahui oleh pelaku bullying, bisa jadi akan menjadi korban berikutnya. Sehingga tentu ini harus diantisipasi atau diwaspadai. Program pendekatan pemulihan sosial mempunyai nilai utama penghormatan, pertimbangan, dan partisipasi. Maksudnya adalah jika menangani pelaku bullying atau memberikan pendampingan bagi pelaku bullying, atau mungkin ditunjuk untuk memperbaiki pola perilaku si pembuli ini, maka harus memperhatikan prinsip ini. Yang dimaksud menghormati adalah bahwa setiap anak, setiap orang punya hak untuk merasa nyaman dan aman, punya hak untuk terbebas dari intimidasi orang lain, punya hak untuk dihormati dan dihargai, alias tidak diganggu. Ketika semua anak, semua warga yang ada di sekolah atau di rumah memahami ini, tentu akan saling menghargai dan menghormati, sehingga perilaku-perilaku yang ke arah perundungan atau bullying, apalagi sampai mencederai atau mengganggu, tidak akan terjadi, karena masing-masing akan saling tahu bahwa bagaimana harus menghormati orang lain. Seandainya pembuli itu diganggu atau dicederai, juga tentu akan merasa tersakiti atau tidak dihormati. Yang berikutnya adalah pertimbangan. Tentu pendidikan moral bagi siswa-siswa, bagi murid-murid itu sangat penting sekali. Bagaimana anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perilakunya beresiko, mana yang tidak beresiko, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, ketika melihat ini tentu pihak sekolah, orang tua harus menanamkan budi pekerti, menanamkan nilai-nilai perilaku yang diharapkan di masyarakat. Tentu ini perlu disepakati bersama. Ada clear mutual expectation, ya, harapan bersama yang bermutu antara guru dengan murid, murid dengan murid, atau guru dengan guru, atau pihak sekolah dengan guru dan murid, sehingga semuanya jadi nyaman dan aman berada di sekolah. Berikutnya adalah partisipasi. Tentu penanganan bagi pelaku bullying tidak hanya dibebankan kepada orang tua saja atau si pembuli. Semua elemen yang ada di sekolah maupun di rumah harus dilibatkan, minimal mengingatkan, termasuk mencari ide kreatif apa media yang bisa digunakan untuk
mengingatkan si pembuli tidak melakukan perilaku yang sama. Bisa jadi menempelkan poster-poster himbauan untuk tidak melakukan perilaku bullying atau dampak yang ditimbulkan akibat tindakan bullying. Tentu ini akan menjadi kontrol sosial yang baik bagi pelaku bullying untuk tidak melakukan, bahkan bisa mencegah anak lain yang tidak pernah melakukan bullying untuk menjadi melakukan. Prinsip yang digunakan di dalam menangani pelaku bullying ada beberapa hal. Satu, mengharapkan yang terbaik dari orang lain. Tentu keterbukaan baik itu korban bullying maupun pelaku bullying maupun orang tua dari murid si pelaku dan korban ataupun pihak guru harus bertemu, harus berbicara, bermusyawarah. Sebenarnya perilaku apa yang diharapkan dari masing-masing, sepakati, sehingga anak juga tahu tidak hanya pergi ke sekolah untuk belajar atau mencari nilai, tapi juga bisa menjaga sikap dan perilakunya. Dan ini tentu dari orang tuanya atau dari gurunya atau mungkin dari anak yang lain yang sering menjadi korban. Dua, bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan orang lain. Tentu ini berkaitan dengan resiko yang ditimbulkan akibat perilaku bullying tersebut. Tentu anak harus dijelaskan betapa sakitnya perasaan orang yang dibully. Mungkin saja kepuasan pelaku bullying akan dirasakan, tapi itu sementara. Tapi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku tersebut bagi korbannya atau saksi, tentu itu akan semakin terasa. Dan jika dilakukan terus, bisa jadi korban ini melakukan bunuh diri atau tidak mau sekolah lagi. Maka dari itu penting bagi pelaku bullying mengetahui dampak dari tingkah lakunya. Nah, tentu seiring dengan berjalannya waktu bisa jadi sudah bertambah umurnya. Kalau selama ini melakukan bullying tidak dihukum atau tidak dimasukkan kasus hukum, dengan bertambahnya umur nanti akan dimasukkan juga. Makanya akhirnya harus dicegah, jangan sampai berlanjut terus. Nah, ini terkait dengan tanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan. Tiga, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Tentu tetap anak yang melakukan pelaku bullying harus diberi sanksi, tidak hanya diserahkan ke keluarga biar dinasihati. Sanksi apa yang harus? Mungkin perlu adanya sanksi positif, suruh melakukan beberapa pekerjaan yang baik, ya, yang terukur dan diawasi, sehingga dengan tidak sengaja waktu-waktu luang pembuli ini akan habis untuk aktivitas positif itu, sehingga tahu-tahu perilaku lama yang buruk akan hilang atau berkurang dan diganti dengan aktivitas-aktivitas yang baik, atau mungkin diberi sanksi lain. Ya. Kemudian yang keempat, peduli kepada orang lain. Tentu mengatasi pelaku bullying, ya tentu kita harus tahu orang yang melakukan perilaku bullying belum tentu dia tidak mengalami sesuatu apapun. Mungkin dia haus perhatian, mungkin dia merasa depresi atau tertekan dengan pola komunikasi, pola asuh yang diberikan orang tuanya. Perlu ada konseling, panggil keluarganya, anaknya, bicara apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Karena selalu ada kaitan antara kehidupan harian dia di rumah dengan orang tuanya, berhubungan dengan pola perilaku bullying yang dilakukan anak. Merasa tertekan, merasa disakiti, merasa tidak dihargai oleh orang tua, dilampiaskan ke orang lain atau anak lain yang jauh lebih lemah, tentu yang bisa diperdaya atau disakiti. Nah, tentu ini tidak boleh terjadi.